kalau kita boleh berkumpul ya di tahun yang baru. Ada masa-masa di mana benar-benar kita melewati 10 hampir 11 bulan. Bukanlah waktu yang pendek, tetapi kalau Tuhan izinkan kita masuk di tahun ini, kita tahu itu hanyalah karena kemurahan, belas kasihan, dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang saya tulis di pagi ini, renungan tadi pagi, besok Sabtu kami sekeluarga akan ke Jakarta oleh karena keponakan kami. Pas saya lagi ceramah, lagi khotbah di Natal Telkom, keponakan saya baru umur 10 tahun. Mau berangkat untuk latihan badminton dibonceng oleh kakaknya. Tiba-tiba ada orang yang mendadak menyeberang dan merem mendadak dan dia terlempar dan diterima oleh mobil box. Jadi itu sangat, saya bisa merasakan, dan itu adalah adik saya paling kecil yang waktu itu umur 5 tahun yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi anak saya karena ibu saya meninggal. Dan makanya saya bilang sama suami saya, bagaimana kita melihat mereka ya. Dan ada 2 keluarga kami, adik saya Pas dan adiknya Pak Paulus yang sedang COVID sehingga sekarang sedang isolasi mandiri. Hari-hari tidak mengenakan, tetapi dikatakan tadi, ku mau selalu bersyukur. Bukan pada saat keadaan baik, tapi dalam keadaan yang kurang baik, yang tidak menyenangkan secara manusia. Kita tahu Allah bekerja, Allah penyelamat kita, Allah sendiri yang menyertai kita. Mari kita bersyukur bersama-sama, semua bersyukur. Mohon Buku Mala boleh berdoa untuk acara kita pada sore hari ini. Doakan saya secara khusus yang akan menyampaikan sebuah penguatan kebenaran, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara pada kita sekalian. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di awal tahun 2021, yang saat ini Tuhan masih diwarnai dengan pandemi, kekhawatiran, ketakutan, masa depan yang tidak pasti. Tetapi Tuhan, sore hari ini kami pun mendengarkan satu tema, bagaimana kami menjadi wanita yang tangguh dan efektif dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Hamba Tuhan Ibu Ningsih, Kau sudah karuniakan hikmat kepadanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Jadikan dia menjadi pemberita firman Tuhan, boleh menguatkan iman kami, sehingga kami boleh menjadi wanita-wanita yang tangguh di akhir zaman ini, di masa yang sukar ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Engkau memberkati akan seminar ini dari awal sampai akhirnya. Tolong Tuhan jaringan internet, tolong Tuhan semua ibu-ibu yang mendengarkan, supaya kami boleh sama-sama diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, menyerahkan seminar ini. Haleluya. Amin. Selamat sore Ibu-ibu, terima kasih untuk kesempatan dan untuk animo untuk kebersamaan kita sore hari ini. Selamat tahun baru 2021. New year, new start and way to go. Tahun baru adalah awal yang baru dan semangat yang baru. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Bu Ningsih yang bener loh. Tadi buku maja kita juga rasa kok, wah situasinya kayak nggak berubah. Amin. Tapi kita percaya semangat baru ya, amin ya. Semangat baru. Kita harus menyemangati, betul. Amin. Ya. Tidak ada apapun, tidak ada keadaan, tidak ada segala sesuatu atau apapun yang bisa mencuri sukacita kita. Kita percaya ada semangat yang baru yang dialirkan untuk kita bisa melewati, bahkan kita menjalani tahun 2021 ini. Janji firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat 10 ada di screen saya. Ini adalah ayat yang saya kirimkan kepada semua ibu-ibu di grup ya, yaitu ketika tahun baru ya. Mari kita baca bersama-sama ibu-ibu yuk. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman Tuhan ini menjadi sebuah janji bagi kita.
Tetapi pertanyaan penting bagi kita semua, sudahkah kita benar-benar siap menjalani tahun ini? Rasanya makin loyo, Mas. Rasanya makin jengah, rasanya makin tidak karu-karuan, rasanya makin, nah kita boleh berpikir rasanya. Kalau main perasaan, sebentar saya sambil lihat. Ya, mohon ibu-ibu sayang, kalau ada suara yang ini lebih baik di-mute dulu ya. Nanti ada suaranya cukup krodit banget. Sudahkah kita benar-benar siap menjalani tahun ini? Prediksi dari beberapa peramal yang kita dengar hari-hari ini, Mbak Yu, Ibu pernah membaca Mbak Yu, ramalan Mbak Yu, tahun ini ada banyak ya yang dia merasa benar banget karena tahun ini ada kecelakaan pesawat dan dia memberikan rincian dan itu tepat, akan muncul lagi nanti pesawat yang jatuh, akan terjadi pergeseran. Wah, ini lagi rame. Nostradamus meramalkan bahwa tahun ini akan muncul penyakit yang lebih hebat daripada pandemi. Bahkan akan seperti terjadi perang dunia ketiga. Sesuatu yang membuat kita ciut, sesuatu yang berita yang membuat kita sepertinya ada di dalam sebuah tekanan, pressure. Apalagi kalau kita melihat data sekarang ini. Hari ini, pagi tadi, saya mendapatkan sebuah data, yaitu yang pertama, saya sambil mute. Per 21 Januari 2021, yang positif sudah 939.900, artinya 940. Suami saya tuh, aduh, apakah Indonesia akan menembus angka 1 juta? Tinggal 60.000 kalau masyarakat tidak disiplin. Dan kemana saya pergi? Terus terang banyak sekali masyarakat yang tidak disiplin. Turun dari bis dalam perjalanan dari Semarang, saya naik bis Nusantara, saya langsung diterima oleh taksi, sopir taksi mendekati saya nyecer, saya udah pesen online, tetapi dia nyecer tanpa bermasker. Saya langsung katakan, Bapak tidak bermasker, nggak boleh dekat dengan saya. Kita harus tegas. Bukan berarti kita itu adalah demi kebaikan dia dan kebaikan kita. 940 kurang berapa? Itu adalah yang terpapar hari ini. Ada 149.308 atau 149.388 yang dirawat. Ada 763.700 yang sembuh. Yang meninggal sudah 26.857, hampir menembus di angka 27.000. Ini adalah data COVID hari ini. Kita dapat dari COVID Center. Secara global, ibu-ibu, yang terkonfirmasi 97 juta, 97.300.000, yang meninggal sudah 2 juta. Negara yang terjangkit tidak lagi 212, tetapi sudah ke 223. Waktu awal COVID baru 212 negara. Sebuah data yang mengerikan dan sebuah fakta yang sangat-sangat brutal yang kita hadapi. Tidak pernah terjadi di dalam hidup kita sebuah keadaan seperti apa yang kita alami sekarang. Dulu ada avian influenza, dulu ada SARS, tapi tidak benar-benar pandeminya tidak meluas seperti yang sekarang ini terjadi. Pandemi COVID-19 berlangsung lebih lama di Indonesia. Pak Jokowi dan para pemimpin waktu itu memprediksi hanya sampai akhir tahun 2020. Tahun baru anak-anak bisa sekolah. Tapi kenyataannya anak sekolah diundur sampai bulan Juli. Karena apa? Ya tadi ya, begitu banyaknya. Bahkan hari-hari ini banyak sekali nama-nama hamba-hamba Tuhan yang kita kenal. Mungkin kita tidak secute waktu awal karena sudah terbiasa selama 10-11 tahun. Tetapi jumlahnya adalah tidak sedikit dibanding dengan waktu awal-awal kita masuk di dalam masa pandemi. Krisis ini mengakibatkan krisis global yang berkepanjangan. Waktu krisis ekonomi awal-awal, saya tanya Relida, Amerika tuh mengalami krisis ekonomi minus 34,3%. Singapura minus 42,9%. Tetapi di kesini, di akhir tahun, saya tanya, itu Singapura sudah tinggal minus 0,58%. Amerika minus 2,9%. Indonesia di awal-awal pas masa pandemi minus 5,3% untuk krisis ekonomi. Sekarang tinggal minus 3,4 tapi mungkin sudah mulai membaik lagi.
Tetapi akibatnya adalah sesuatu yang berkepanjangan. Siapa sih yang tidak mendapatkan dampak dari krisis, dari pandemi yang kita hadapi sekarang ini? Semua, hampir kita. Pelayanan kita, keluarga kita, interaksi sosial kita, perekonomian kita, bisnis kita, kesehatan kita, kenyamanan kita, bahkan kehidupan sosial. Penerapan jarak sosial menjadi tantangan untuk berinteraksi. Kita orang timur, budaya timur tadi ya, pengennya peluk, ketemu langsung baku peluk, baku cium, salaman, tapi sekarang semua sudah. Kita sekarang tidak bermasker karena kita ada di Zoom. Loh, Bu Lydia sudah mulai pakai masker tuh sekarang. Padahal di Zoom ya. Bayangkan, kita sekarang ini ada di dalam sebuah jarak sosial yang sangat-sangat, itu adalah sesuatu yang benar-benar kita membutuhkan sebuah adaptasi. Tidak biasanya kita hidup seperti ini, dan ini hanya terjadi di zaman kita. Hanya terjadi di zaman nenek moyang kita belum ada. Zaman kita gitu loh. Saya tuh sampai inilah yang kita perlu. Mengapa ini terjadi di zaman ketika kita hidup bersama-sama? Dan insya Allah semoga tidak akan terjadi di masa anak cucu kita. Jadi nanti kita punya sebuah cerita sejarah pada anak-anak. Nah, dulu Oma Natalan semua pakai baju merah dan hijau, tetapi tidak meniup lilin karena kita semua ada di layar. Itu terjadi kan? Dulu kan tidak pernah ada kita Natalan lewat layar, tetapi ini terjadi di zaman kita. Sebuah tantangan bagi kita untuk berinteraksi. Realita tidak bisa kita hindari. Mau kemana? Tidak hanya terjadi di bagian, ya bukan tidak terjadi dalam keluarga kita saja. Nggak hanya terjadi di kota kita, nggak hanya terjadi di negara kita, tetapi terjadi 223 negara. Ibu mau lari kemana? Semua sama mengalami. Oh, saya pengen ke Papua, adalah Papua. Saya pengen ke Singapura, lebih parah Singapura. Amerika ada lebih parah. Realita nggak bisa kita hindari. Siap atau tidak siap, kita masuk pada sebuah situasi yang baru. Situasi yang belum pernah terjadi dalam hidup kita. Ada dua tipe sikap dalam menghadapi pandemi. Mengeluh, optimis. Saya menggambarkan mengeluh itu adalah seperti bola lampu yang pecah. Jebret, gelap semuanya. Dari pagi sampai malam, dari bulan Maret sampai sekarang tidak ada perubahan. Hanya mengeluh, mengeluh, dan mengeluh. Jadi tulang-tulang menjadi kering. Muka menjadi buka pepaya. Suami sudah loh. Kalau kita hidup, bayangkan, kita hidup bersama suami yang harusnya kita menjadi penguat, karena kita mengeluh, suami kita lebih lagi. Sudah suntuk, pekerjaan mungkin sudah tidak seaktif dulu, ditambah lagi dengan tekanan dari kita. Kita harus berfungsi sebagai ibu dari anak-anak yang sekolah, yang tidak pernah, mungkin kita nggak pernah jadi guru, harus menjadi guru, yang kita tidak pernah yang namanya hidup sehari-hari dengan suami, mungkin ada karena suami kerja di luar kota, atau suami bekerja yang berangkat jam 8, pulangnya sore, ternyata sekarang plek sepanjang hari bersama-sama. Dan itu membutuhkan sebuah penyesuaian. Dan kalau kita tidak siap, kita akan terbawa dengan sebuah situasi, yaitu apa? Terus keluhan demi keluhan, tekanan demi tekanan, dan imunitas kita menjadi turun. Mungkin ibu-ibu heran kenapa Bu Ningsih itu berani blusuk-blusuk kemana-mana. Selama pandemi Bu, bener, kami itu tidak tahan di rumah. Kami berempat tuh orang yang senang spontanitas dan orang yang senang jalan. Desember kemarin kami ke Pangandaran. Kita cek di mana-mana ada ini nggak, ada rapid antigen nggak? Kita tanya hotel, ada rapid antigen nggak? Kalau ada pemeriksaan kita nggak usah deh pergi. Ternyata tidak ada, kita lolos, kita ke Pangandaran 3 hari. Pulang lewat Garut, lewat gunung-gunung yang kita belum pernah lalui. Pulang dari Pangandaran, anak saya udah rally dan angin-anginan. Mam, aku masih punya cuti, aku pengen cuti. Aku mau pamit aja deh, aku nggak enak badan. Ketika tanggal 29, dia udah, setelah dia telepon, pimpinannya, oke, kamu ambil cuti. Kami langsung lari ke Semarang. Di Semarang sampai berapa hari kita di Semarang? 3-4 hari di Semarang.
Artinya, bagaimana kita bisa menata diri kita. Tidak ada satupun yang mampu memplot. Halo ibu-ibu, jangan pernah memaksakan atau mengidol orang lain, tapi kita sendiri yang menemukan bagaimana trik-trik kita bisa membangun optimisme kita. Jangan, oh aku optimis kalau seperti Bu Kumala, aku harus seperti Bu Rosita, aku harus, no. Masing-masing kita harus punya yang namanya kita adalah self starter di dalam diri kita untuk kita dapat membangun optimisme, karena itulah satu-satunya cara untuk kita, salah satu cara yang kuat untuk kita terus memiliki yang namanya optimisme, yaitu imunitas di dalam diri kita. Tema nasional dari Natal kita secara nasional ya, tema nasional kita adalah Immanuel. Ia menamakannya Immanuel, Allah menyertai kita. Ketika saya mempersiapkan tema ini, waktu saya menyampaikan tema Immanuel itu ya, Allah menyertai kita di Natalnya Telkom, saya mendapatkan sebuah pemahaman begini. Immanuel, Allah menyertai kita adalah sebuah pernyataan ilahi yang memberi jaminan bahwa Allah tidak meninggalkan kita sedetik pun. Yang percaya katakan amin. Tidak pernah meninggalkan. Ketika engkau sedang berbaring di ruang isolasi, ketika engkau sedang berbaring di rumah yang tidak boleh keluar rumah, ini banyak sekali kawan-kawan sedang tidak boleh keluar rumah ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, pernyataan ilahi ini ditujukan bagi semua orang, tidak pandang bulu, tidak pandang agama, tidak pandang suku. Allah menjanjikan penyertaannya bagi siapapun. Inilah yang Tuhan ingatkan bagi saya ketika saya mempersiapkan dan saya memahami tema Natal kita tahun ini. Allah menyertai kita di dalam segala kondisi. Artinya, segala sesuatu Allah beserta kita. Yang kedua, Allah turut bekerja dalam segala kondisi. Masih ingat yang disampaikan Bu Kumala yang itu tadi Bu Lydia pernah katakan. Baik di masa kesukaran, di mana masa kesukaan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga, Allah tidak meninggalkan kita dalam segala kondisi. Tiga kebenaran inilah yang menguatkan saya tiap-tiap kali bahwa Allah menyertaiku kemanapun aku pergi. Mau ke Wonogiri, mau ke Solo, mau ke Bandung, mau ke Pangandaran, mau kemana saja. Bahkan yang paling mengerikan ya Bu Rosita ya, di Kelurahan Linggawastu waktu kita ceramah. Itu benar-benar protokol kesehatan tidak berlaku. Begitu kreditnya kelas itu. Dipenuhi dengan peserta. Saya hanya bilang, Tuhan, it will be ways. Pokoknya aku butuh penyertaan. Kita ceramah dalam keadaan padat banget. Semua orang mungkin bisa katakan. Tetapi kalau saya dan Bu Rosita masih ada bersama-sama, kita tahu Allah menyertai kita dalam segala keadaan. Allah turut bekerja dalam segala keadaan. Dan Allah tidak meninggalkan kita di dalam segala keadaan. Nah, tema kita baru masuk. Menjadi perempuan yang tangguh, kreatif, dan efektif di tengah era kenormalan baru. Artinya saya mau membawa ibu-ibu berangkat dari kebenaran ini. Kalau kita masuk pada era yang baru sekarang ini, jangan dipikirkan lagi pada era yang dulu sebelum pandemi, di bulan Januari, Februari, yang tahun lalu, itu tidak berlaku. Tapi kita sudah masuk pada era di mana kita sudah melewati 10-11 bulan, sesuatu yang benar-benar sangat menggentarkan, tetapi tadi katakan Allah menyertai kita. Allah turut bekerja. Dan Allah tidak meninggalkan kita. Bagaimana kita menjadi perempuan yang tangguh, kreatif, dan efektif? Saya membaca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tangguh artinya sukar dikalahkan, kuat, andal, kuat dalam pendirian, dan tahan atau tabah menderita. Perempuan itu paling tabah menderita dibandingkan laki-laki. Nah, sekarang dituntut lagi, kita lebih tangguh lagi. Kita paling tahan menderita karena kita pernah melahirkan. Kita pernah mengandung dan melahirkan bayi yang sakitnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ya, ibu-ibu yang pernah melahirkan. Rasanya ngeri-ngeri sedap banget ya. Naikin gelombang. Ya ampun, itu kalau saya ingat banget. Rasanya itu kayak nyedot semua tenaga dan itu di ubun-ubun sakitnya minta ampun. Disentuh kulitnya aja kita sakit ya minta ampun.
Ya, tapi itu yang apa? Ya, itu yang sudah membuat halo, ya sudah ya. Tapi itu yang membuat kita menjadi perempuan yang kuat, menjadi istilahnya makhluk yang kuat. Kita cakap untuk menanggung. Yang kedua, kreatif. Memiliki daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Di tengah-tengah ketekanan himpitan ini, Tuhan bawa kita untuk kita bisa berkreasi. Kita dimunculkan untuk bisa menciptakan sesuatu. Tidak pernah saya terpikir kita bisa duduk bersama dalam Zoom ini. Dulu kalau paling yang mengunjungi ya, onsite itu kan ke kota ini, kota ini, kota ini. Saya yang datang bersama dengan tim, kadang sendiri, kadang berempat, kadang berlima. Tapi bayangkan sekarang ini, dari berbagai kota, dari berbagai, bahkan nggak tahu nih, Christina dari Malaysia gabung nggak, Timor Leste ada. Kita bisa duduk bersama dan kita bisa bercakap bersama. Ini adalah sebuah kreasi yang Tuhan munculkan di masa pandemi ini. Yang ketiga adalah efektif. Ngefek. Halo. Ngefeknya bukan yang tadi mengeluh, tapi ngefeknya apa Bu Tabita? Optimis. Ini Oma satu ini lagi senang-senang yang gendong cucu ya. Kita ngefek untuk sesuatu yang optimis, ngefek untuk semangat. Ada apa? Dapat membawa hasil. Ada sesuatu yang bisa dilihat, ada sesuatu yang bisa dirasakan, ada sesuatu yang mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Perempuan di Indonesia 49,7, saya cukup cepat ini ya menyampaikan ini karena sudah sering saya sampaikan. Ini adalah sebuah jumlah yang luar biasa. Kita ada di sini dan Pak Jokowi, para pemimpin negeri kita mengharapkan perempuan harus menjadi perempuan yang berdaya guna, perempuan yang bisa memberikan pengaruh, perempuan berdaya, Indonesia berjaya. Tetapi banyak perempuan merasa dirinya sampah, tidak berharga, karena pengalaman masa lalu, karena sesuatu yang tidak menyenangkan. Apa sih yang menyenangkan? Ada rasa kecewa, ada pikiran negatif, merasa tidak berharga, mencari identitas, terus mengejar sesuatu idol yang sebenarnya itu tidak pernah dia temukan. Pembandingan diri, mengapa saya tidak secantik dia, mengapa saya tidak sekaya dia, mengapa saya. Itulah yang menjadi penyakit yang membuat perempuan ditekan, perempuan terpressure sehingga dia tidak bisa eksis, dia tidak memiliki citra diri yang positif dan dia katakan tidak lagi ngefek, tetapi malah menjadi problem maker, perasaan tertolak, trauma masa lalu. Ada tantangan dan budaya yang kita hadapi di tengah masyarakat. Kita suka tidak suka, jujur, mari kita melihat di sekeliling kita tetap ada pembedaan. Perjuangan kita untuk hilangnya diskriminasi. Tidak diperhitungkan, banyak keterbatasan, tapi juga kita seringkali perempuan menjadi objek sosial, objek seksual. Coba ibu-ibu lihat apa sih hubungannya iklan mobil dengan perempuan tanpa baju. Apa sih hubungannya pompa air, Shimizu ya, waktu itu saya lihat iklan itu saya kaget. Shimizu ya, apa itu namanya? Semburannya kenceng. Nah, itu ada perempuan yang mengiklankan dengan gaya-gaya seksual. Apa hubungannya? Mesin pompa air dengan perempuan. Tetapi itu kan yang terjadi dalam masyarakat kita ya. Tetapi katakan lagi saya ingatkan, bagaimana kita menjadi perempuan yang tangguh. Kita harus meyakini diri kita adalah perempuan, adalah ciptaan yang mulia dan berharga. Kita diciptakan unik dengan maksud dan tujuan yang mulia. Bagaimana Ibu bisa menemukan tujuannya? Bukan di sesi ini. Temukan nanti, ikut di dalam kelas TSW, kita akan belajar menemukan tujuan Allah dalam hidup kita. Masing-masing kita sedang berjalan dalam track masing-masing. Ilustrasi yang sering kali saya lakukan adalah, masih ingat sebuah pulpen yang sederhana banget nih pulpen. Paling 2.000 perak harganya. Tetapi si pembuat pulpen ini membuat pulpen ini dengan sebuah tujuan dan maksud tertentu. Sekalipun dia murah, sekalipun dia sederhana, sekalipun dia simple, tetapi ada tujuan yang ditetapkan oleh si pembuat ini. Kita mungkin menganggap diri kita sederhana banget. Lahir dari keluarga sederhana, keluarga miskin, kita lahir dari keluarga broken, kita dibesarkan dari keluarga yang tidak normal dalam tanda arti mungkin hanya dengan ibu kita besar.
Tetapi dikatakan di sini, Tuhan menetapkan sebuah tujuan. Itulah yang membuat kita membangun sebuah keyakinan, aku berharga dan aku mulia. Aku diciptakan dengan maksud dan tujuan khusus. Dan disitulah kita menjadi dasar poin penting bagi kita untuk meyakini bahwa apa? Aku bisa menjadi pribadi yang kuat. Bagaimana hari-hari ini, di masa pandemi dan era kenormalan baru ini, perempuan bisa tangguh. Perempuan bisa kreatif, perempuan bisa hidup efektif. Sehingga kita tidak ngedabiah kemana-mana, tetapi kita tetap ada di dalam posisi. Yang pertama, mari kita melakukan sebuah adaptasi dengan cepat. Pernah melihat ini ibu-ibu, bagan ini? Ya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. 2 Korintus 4 ayat 8. Pandemi menindas dan sepertinya membuat siapapun terjepit. Termasuk saya dan saudara. Waktu awal-awal pandemi semua kita dalam suasana yang tercekat. Siapa yang tidak takut? Saya sambil lihat chat ya. Ada ibu-ibu yang tidak takut waktu mulai masuk pandemi? Ya. Ada yang, biasalah itu hanya flu. Ada nggak? Ya itu waktu awal ya. 1 Februari, 2 Februari masih, 1 Maret. Itu masih suasana, itu mah flu biasa. Hanya terjadi di Wuhan. Saya mendengar ini terakhir adalah akhir-akhir Februari. Saya baru mendengar ketika kami di Malaysia ya. Kami sempat ke Malaysia tanggal 22 sampai tanggal 26. Ya, Bu Evi takut ya. Tetapi kemudian pulang dari Malaysia, kita turun di Husin, di Bandara Husin, sudah langsung dicek, suruh ngisi form, cek suhu dan lain-lain. Sudah mulai, ternyata itu di akhir-akhir Februari sudah mulai. 1 Maret muncul korban pertama di Indonesia. Orang masih belum percaya. Tetapi ketika pertengahan Maret mulai boom, korban mulai berjatuhan. Tanggal 1 Maret suami saya khotbah di MDC Bogor. Saya pernah cerita ini. Pendeta MDC Bogor sedang dalam perjalanan ke Belanda. Dia naik pesawat hanya satu-satunya. Padahal pesawat itu Boeing. Jadi seluruh kursi itu kosong, melompong. Dia kirim, dia foto, dia selfie, dan dia kirim. Jebret, dikirimkan ke suami saya. Pak Paulus, terima kasih sudah melayani di gereja saya. 2 minggu saya ada tugas di Belanda. Tanggal 13, pendeta pulang. Ya, Dr. Fushera. Pulang ke Indonesia. Tanggal 16 sakit. Tanggal 18 beliau sudah tidak ada. Kami kaget. Kami semua ada dalam sebuah tekanan dan ketakutan. Bukan hanya di Bandung. Di semua kota, semua teman-teman ada dalam sebuah tekanan. Hari-hari ini kita juga ada. Pasti ada dalam sebuah ketakutan. Senin malam, ketika saya sedang Zoom, ponakan saya meninggal. Itu Senin. Selasa pagi, adik saya telepon, Mbak tolong doakan, kami sekeluarga kena COVID. Mas Bambang sudah positif. Oke, tenang, saya hanya bilang gini, pikiran harus tenang, jangan panik, tata dirimu, percaya, karena kebetulan dia asar di sebuah gereja, pelayanan cukup bagus. Tenangkan dirimu, dan kamu tidak boleh panik. Sekarang ambil tindakan, saya akan minta teman-teman untuk mengirimkan apa yang dibutuhkan. Saya kirimkan Linhua, saya kirimkan vitamin C, saya kirimkan vitamin D, kemudian apa yang dia bisa bantu. Yang penting pikiran. Semua ada dalam zona ketakutan. Kita semua merasa terganggu. Kita semua ada di dalam masa rasa di mana kita sepertinya kok, ini terjadi loh dalam diri kita. Ini terjadi toh. Kita terkaget-kaget. Sesuatu yang unpredictable terjadi dalam hidup kita. Pemimpin dunia juga terkaget-kaget. Saya kira Pak Jokowi mungkin sempat limbung. Karena itu terjadi pada masanya dan bagaimana menyelamatkan 275 juta penduduk Indonesia. Tetapi ketika ini berjalan, pikiran sehat kita mulai muncul. Jangan terus ada dalam zona ketakutan. Harus masuk pada namanya zona belajar. Mulai menerima kenyataan. Ya ampun, ternyata ini juga kita telepon. Oh iya ya,
Berhenti menonton, berhenti menyebarkan hoax. Sekarang ini saya senang banget di grup kita, di 27 grup Women Movement BAG ya yang ada, tidak ada lagi hoax-hoax yang ini, tapi semua adalah saling memotivasi. Kalau dulu kan ini sakit, paling kita hanya katakan, oke, ikut bela sungkawa siapa hamba Tuhan atau siapa yang kita kenal, kita ikut. Tapi dulu kan benar-benar mencekam, semua langsung dimunculkan. Sekarang no, kita sudah ada dalam zona belajar. Dan yang ketiga apa Ibu-Ibu? Kita sudah ada dalam zona bertumbuh, membantu orang lain. Saya senang. Di antara kita sudah mulai ada namanya self motivasi ya, motivasi pribadi untuk kita hidup mengalahkan ketakutan dengan kepedulian. Kita mulai hidup berbagi, memperhatikan. Tidak harus besar, tetapi kecil-kecil berapa, mungkin hanya beras 5 kilo. Betul. Saya kemarin baru saat membagi, mungkin berapa ada 30 sak beras 5 kilo, mungkin apa yang bisa diperbantukan semua kita. Termasuk kita pemasangan air sehat minum di 10 titik ya, kita masih berdoa. Kita sudah memasang 7 titik, kita sudah memasang 6 titik. 4 titik lagi akan kita pasang, mungkin 2 di Bandung dan di Wonogiri dan ada di Solo. Jadi apa? Mulai zona bertumbuh. Membantu orang lain dalam kesulitan, hidup bersyukur. Mulai menemukan tujuan, apa sih maksudnya Tuhan? Kenapa ini terjadi dalam hidup kita? Pernahkah Ibu terbayang? Kenapa ini terjadi pada zaman saya? Bukan pada zamannya mbah saya. Bukan pada zamannya. Ya. Satu kadang-kadang Tuhan luar biasa terjadi pada zaman kita. Ketika online, ketika virtual, ketika internet itu sudah membumi. Bayangkan kalau tidak. Kita apa yang kita kerjakan hari-hari? Ini kan komunikasi terus berjalan ya. Yang pertama apa Ibu? Adaptasi dengan cepat. Jangan pernah berhenti beradaptasi. Ibu tidak bisa lagi membayangkan aku dulu. No, tidak ada lagi aku dulu. Semua perubahan terjadi cepat dan perubahan yang cepat dan mendasar terus terjadi setiap hari. Ibu harus mulai belajar, melihat sekeliling kita. Dan kita langsung memilih diri kita. Aku mau. Ibu jangan malu untuk bertanya pada anak-anak. Ibu jangan takut untuk malu bertanya pada kawan. Ya, ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang dulu kita anggap tidak akan hancur, tapi akhirnya runtuh juga. Ketika pada mereka mengumumkan keruntuhannya, apa yang mereka katakan? Apa yang salah dengan kita? Padahal kita juga tidak salah melakukan sebuah kesalahan. Tetapi kesalahannya adalah tidak belajar menyesuaikan diri. Handphone tiap hari fiturnya akan berganti. Keadaan akan terus berubah. Karena itulah kita tidak tahu apa yang terjadi tahun 2021. Tapi mari kita belajar beradaptasi. Yang kedua, berpikir positif. Ada yang tahu? Ya, kalau yang sudah pernah mendengar saya pasti tahu. Apa sih berpikir positif? Ada mau menjawab apa berpikir positif? Bisa chatting? Ayo, Bu Rita, Bu Lili, Bu Tabita boleh. Apa sih artinya berpikir positif? Kalau buku Mala pasti sudah tahu, maka saya nggak tanya buku Mala. Bu Mutiara Sitinjak, ini Ibu Gembala GBIS ya Ibu ya? Bu Mutiara, apa berpikir positif, sayang? Ini yang terlihat di saya hanya screen satu, jadi screen GPDI, Bu. Ya? Dari GPDI. Oh ya, GPDI. Gimana? Apa berpikir positif? Apa ya? Berpikir positif itu ya kemampuan kita untuk mengelola pikiran bahwa semuanya bisa terlewati. Berbicara tentang kemampuan, Ya. Sebab tidak banyak orang yang mampu. Oke, cara kemampuan ya. Ini Bu Fani nih, ada jawaban dari Bu Fani. Bu Fani dari manakah? Dari Blora? Apapun yang terjadi pasti ada kebaikan bagi kita semua. Ini kata Bu Fani ya. Itu berpikir positif. Oke ya. Ya, dari Blora. Oke, selamat bergabung Blora. Blora sudah punya bandara nih, keren banget tuh. Pak Jokowi bangun bandara di Blora ya. Nanti kita akan ke sana. Ya, senang. Berpikir positif. Seringkali kita melihat sebuah keadaan, kita berpikir seperti orang berpikir, orang lain berpikir.
Tapi berpikir positif adalah melihat dari sisi yang berbeda atas sebuah keadaan atau kondisi yang sepertinya merugikan kita. Orang Jawa tuh paling loh. Saya tuh sebenarnya orang Jawa tuh paling beruntung karena sering punya pemikiran positif. Ketika anak kita ketabrak sepeda, kita masih bilang, untung kamu hanya ditabrak sepeda. Coba dia tabrak sepeda motor. Nah, jadi kakimu hanya lecet. Ketika anak kita ditabrak sepeda motor dan yang sebelah kiri terkilir atau ya sebelah kiri terkilir, dikatakan, untung kamu hanya sebelah kiri yang terkilir. Coba kalau sebelah kanan, nggak bisa nulis. Ya, jadi terus melihat pada sisi yang berbeda, yang tadi mencoba bahwa ini sebenarnya merugikan. Tapi mari kita melihat ada hal-hal, ada keuntungan atau ada kebaikan yang bisa kita lihat dari sebuah kejadian itu. Itulah berpikir positif. Pandemi, semua orang berpikir adalah sesuatu yang menjengkelkan, menyusahkan, menakutkan, mengecewakan, bahkan apa saja. Bisa ibu deretkan satu halaman full penuh. Tetapi mari kita belajar berpikir positif atas pandemi ini. Dengan pandemi ini maka saya, coba positifnya apa? Bisa berkumpul dengan anak. Bisa bersama-sama dengan suami. Bisa kembali kita masak. Ya enggak? Bisa kembali berfungsi seperti adanya. Wah, senang banget. Itu yang mungkin tidak dipikirkan oleh orang lain. Di sisi-sisi di mana sepertinya kerugian itu besar terjadi dalam hidup kita. Tapi mari kita lihat sisi positif dari pandemi ini. Ya, saya melihat chatting, tetapi chattingnya Bu Fani ya, ngundang ke Blora. Tenang aja Bu, kapan-kapan. Nanti saya dengan buku malah ke Blora. Ya, jadi apa kata-kata tadi? Mari kita melihat sesuatu dari sisi yang berbeda. Kalau kita hanya melihat pada sisi yang merugikan, sisi yang mengecewakan, sisi yang menjengkelkan, sisi yang menyusahkan, sisi-sisi semua negatif, maka kembali tadi, kita akan menjadi seperti bola lampu yang pecah tadi. Brek, isinya hanya mengeluh. Tetapi berpikir positif membuat kita optimis. Untuk apa? Optimis menghadapi sebuah kehidupan. Seorang yang berpikir positif mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Seorang yang berpikir positif merasakan apa yang tidak dirasakan oleh orang lain. Dan seorang yang berpikir positif dapat mencapai sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Saya masih ingat ketika ibu saya sakit. Ibu saya masuk rumah sakit selama 2 minggu dia sakit. Kanker serviks dia ya. Jadi bapak saya ketika mengantar ke rumah sakit, saya tinggal di Wonogiri, ibu saya masuk ke rumah sakit Muwardi di Solo. Dulu belum segede itu, dulu masih rumah sakit Jebris. Dulu kan ini kan gabungan dengan rumah sakit yang di Kalitan ya, waktu itu ya Muwardi. Nah, waktu bapak saya mengantar ibu saya masuk rumah sakit, dia hanya memberikan uang 1.000 perak waktu itu. Berapa Bu? 1.000 rupiah. Padahal saya di rumah dengan 5 adik saya. Paling kecil tadi, yang anak laki-lakinya sedang meninggal di hari Senin yang lalu. Itu baru berumur 5 tahun dia. 2 laki-laki dan 3 perempuan. Itu adik saya bersama dengan saya. Saya kelas 3 SMA. 1.000 rupiah. Dok, wes terserah piye carane ono duitnya hanya ini. Terserah bagaimana caranya hanya ada uang ini 1.000. Mungkin sekarang nggak tahu 10.000 atau berapa ya, kursnya berapa. Kalau saya tidak berpikir positif, saya mencari gampangnya, sudahlah 1.000 saya berikan baygon. Saya akan bilang sama adik-adik saya, yuk kita minum sama-sama dan itu selesai. Tetapi saya melihat sesuatu yang tidak mampu dilihat oleh seorang anak perempuan sebaya. 17 tahun kurang berapa hari? Kurang 15 hari umur saya. Saya mampu melihat sesuatu bahwa Allah menyertai, bahwa Allah turut bekerja dan Allah tidak meninggalkan. Saya belum CD, Bu. Saya baptis baru kelas 3 SMP. Saya bayi anak-anak. Tapi saya melihat
saya merasakan dan saya dibawa sama Tuhan untuk melihat sesuatu yang mustahil bagi saya secara pribadi. Mari kita berpikir positif. Hari-hari ini sangat dibutuhkan. Jangan terus melihat pada sisi-sisi kerugian, tetapi mari kita melihat pada sisi-sisi di mana Tuhan bekerja dan sedang untuk kita. Nanti kita sharing ya, bisa ya. Mengapa kita harus berpikir positif? Karena tidak semua kejadian bisa kita antisipasi. Agar kita tidak patah semangat. Agar kita tidak terjebak. Ya, nggih Bu, ada pertemuan PGIW ya, Bu Sartana ya, baik. Agar kita tidak terjebak pada sebuah keadaan, agar kita mampu melihat, yaitu apa? Berkah di balik masalah. Coba Ibu lihat poin-poin ini. Tidak semua kejadian, karena tidak semua kejadian bisa kita antisipasi. Siapa sih yang bersiap-siap dengan pandemi? Apakah ada orang yang sudah tahu? Apakah Pak Jokowi sudah tahu? Tidak tahu. Semua pemimpin terkaget-kaget. Apakah kita pernah membayangkan? Tidak pernah bayangkan. Karena itulah saya tahu sepanjang hidup kita nanti akan ada banyak, dikatakan tadi, musim-musim yang berbeda. Tetapi berpikir positif itu harus menjadi bagian kita. Sehingga kita mampu, yaitu apa? Untuk membangun semangat menjalani sesuatu yang unpredictable. Agar kita terus tidak terjebak pada kejadian. Ya ampun, aku kehilangan. Saya tidak pernah menyalahkan, halo ibu-ibu, yang hari-hari ini banyak kehilangan keluarga. Hari-hari ini banyak sekali yang saat ini sedang ada dalam keadaan sakit. Hari-hari ini bisnisnya sedang tumbang. Hari-hari ini pelayanannya sedang mandek. Tetapi mari kita tidak terjebak pada sebuah keadaan. Agar kita mampu melihat berkah di balik masalah yang kita hadapi. Mari kita baca ibu-ibu, Roma 8 ayat 28. Ini adalah bacaan wajib yang dibaca setiap saya menyampaikan ceramah ini. Mau di gereja, mau di kelurahan, mau di kecamatan, ya semuanya kita. Yuk kita baca yuk, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Allah turut bekerja, tadi dikatakan ya, Allah turut bekerja dalam segala kondisi. Allah tidak hanya bekerja pada kondisi, pada wilayah rohani saudara. Supaya kita makin cinta Yesus, supaya kita rajin berdoa, supaya kita rajin bahasa firman. Bukan. Tapi Allah bekerja pada segala kondisi, bahkan secara holistik di dalam hidup kita. Kalau Tuhan izinkan kita sakit, kita percaya Tuhan sedang bekerja. Kalau Tuhan izinkan kita kehilangan anggota keluarga, kita percaya Tuhan sedang bekerja. Itu yang sekarang hari ini, yang kita perlu terus bangun. Dan saya katakan itu tidak mudah. Mungkin mengatakannya kita, Bu Ningsih kan mudah, karena tidak kekurangan. Siapa bilang? Kita semua pasti ada kekurangan. Kita semua ada keterbatasan. Tetapi bagaimana kita melihat dari sisi yang berbeda, untuk kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Yaitu apa? Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Senin malam sesudah saya mengajar TSW, saya langsung telepon adik saya yang tadi yang baru kehilangan anaknya jam 5:05 anak itu kecelakaan dan meninggal. Saya telepon kira-kira jam 8:30. Saya telepon dia Katolik. Tina, bagaimana perasaan? Aku sedih Mbak, aku sedih sekali. Tetapi aku percaya, ini satu kata yang saya ingat dia. Tetapi aku percaya, Elang namanya ya, Elang Paskalis, ada dalam gendongan Tuhan Yesus. Mungkin aku sudah tidak mampu lagi menggendong dia, tetapi dia dalam gendongan Tuhan Yesus. Dia damai dan dia enak. Bagus, lepaskan dia. Dan kamu terus berdoa, kamu harus melanjutkan hidupmu, kamu harus tidak boleh ada dalam kepahitan, kamu nggak boleh memarahi si Aldo kan, yang boncengin kan Aldo anaknya, karena
Makanya kami Sabtu akan datang tuh dalam pendampingan supaya anak ini tidak tertuduh. Kan bahaya kalau tertuduh sepanjang hidupnya. Yaitu bahwa dia yang memboncengkan adiknya, dia yang membuat adiknya meninggal, itu kan bisa ada rasa, terus guilty feeling dan kepahitan. Maka saya katakan, ayat inilah yang akan membuat siapapun melihat segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Mungkin engkau kehilangan, mungkin engkau sedang dalam masalah, mungkin engkau sedang dalam kesakitan, tetapi segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Amin ibu-ibu? Yes. Yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Adaptasi. Yang kedua berpikir positif. Yang ketiga, susunlah strategi hidupmu. Martin Luther King mengatakan, if you can fly, if you cannot fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Kalau engkau tidak bisa terbang, larilah. Kalau engkau tidak bisa lari, jalanlah. Kalau engkau tidak bisa jalan, merangkaklah. Apapun kamu harus lakukan untuk membuat kamu tetap maju. Moving forward. Kita nggak boleh stuck. 10-11 bulan sudah membuat kita seperti terpenjara. Ada di dalam musim, kita merasa ada di dalam malam gelap yang tidak tahu besok akan terjadi apa. Kita merasa ada di dalam musim dingin yang tidak bisa bergerak seleluasa pada tahun-tahun yang dulu. Kita bahkan ada di dalam musim kering, paceklik. Resource kita, ya, resource kita sudah mulai berkurang. Tetapi hari ini kita mau katakan, aku mau menyusun strategi hidupku untuk apa tadi? Moving forward. Tidak harus terbang. Aku nggak bisa kayak Bu Ningsih terbang kemana-mana. Tidak harus terbang. Aku nggak bisa lari. Nggak apa-apa jalan. Aku nggak bisa jalan, udah merangkak. Yang penting ibu maju. Ibu maju. Jangan sampai ibu terpenjara oleh apapun yang membuat ibu stuck. Bahaya seorang manusia adalah ketika fisiknya masih hidup, tetapi pikirannya mati. Karena dikuasai oleh sesuatu dan dia berasa itu sudah habis semuanya. Mazmur 119 ayat 71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Mari kita menyusun strategi hidup kita. Ada yang pernah lihat ini? Sudah? Yang ikut kelas TSB pasti melihat ya strategi. Ada map of life kita. Mari kita menyusun 7 bidang hidup kita. Tidak harus, ya, tidak harus, katakan adalah tidak harus semuanya itu sempurna. 100%. Tetapi minimal ibu bisa mengelola dengan baik bidang-bidang ini sehingga semuanya bisa berjalan secara balance. Yang pertama adalah kekayaan kita adalah, bagian hidup kita adalah keyakinan. Bangun kehidupan rohani. Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari bahwa semakin intim dengan Tuhan. Karena itulah dasar kehidupan kita, kesuksesan kita ya. Yang kedua adalah kesehatan. Ibu bisa sukses secara materi yang lain, tetapi kalau kesehatan tidak terjaga, ya, iman, imun, aman. Iman, keyakinan rohani harus dibangun. Imun, kesehatan dijaga, ya. Makan makanan yang sehat, tidak harus mahal. Sekarang ini malah kurangi makanan-makanan daging. Ya, kami sedang puasa Daniel, sehingga banyak sayuran ya, tempe, tahu, sayuran. Tadi hari ini masak apa? Ya, kemarin saya bikin cak kangkung, kita bikin gado-gado, ya itu untuk menyehatkan. Tubuh harus sehat. Gemuk nggak apa-apa, yang penting sehat. Jangan karena pengen langsing loh, hukum ketawa. Karena pengen langsing kita, wah nggak makan karbo, akhirnya kita wah sakit-sakitan, jangan ya. Udah aku udah pede aja, pokoknya naik berapa kilo, yang penting sehat ya, sehat tubuh. Yang ketiga adalah keluarga. Ya, itu adalah sukses di luar harus sukses di dalam. Itu tiap kali suami saya ingatkan. Bagaimana kita membangun keluarga? Ada masalah bicarakan. Kesempatan pandemi bangun mesbah doa bersama-sama lebih kuat. Ya, selain hari Minggu kami hari Rabu malam pasti kita ada mesbah keluarga. Kita berdoa untuk banyak hal tentang anak-anak, saling mendoakan. Kami berempat kesempatan untuk kumpul.
keluarga. Keluarga kecil, keluarga inti, keluarga besar. Berkomunikasi. Tidak ada yang sekarang ini yang bermasalah untuk keluarga dengan keluarga besar. Karena apa? Komunikasi dengan keluarga besar, ibu tinggal buat Zoom. Zoom? WA ya, grup WA, kita bisa berkomunikasi. Dengan mertua, sama mertua, dengan ipar-ipar semua, ponakan-ponakan kita ada dalam keluarga. Persahabatan. Bangun persahabatan. Sekarang ini mungkin banyak dunia mayanya. Tetapi jangan sampai kehilangan dunia nyata. Buku Mala ulang tahun. Semua kirim kartu ucapan. Ada yang kirim kue sampai 5. Wah, kue tart tuh sampai sub 1, sub 2, sub 3. Ada apalagi kirim tumpeng. Wah, bagus banget. Itu ayamnya aja bukan hanya separuh, ayamnya ada 3. Tahu, wah, lengkap banget. Tapi hanya gambar. Karena dunia maya. Tetapi bayangkan kalau dunia nyata. Itulah mengapa satu gambaran sederhana yang saya buat. Mari kita balance, punya sahabat dunia maya dan dunia nyata. Saya kemarin dikirimi kopi sama Bu Ugi. Bu Nesa senang kopi nggak? Wah, senang banget. Kami ada produk kopi dari Poh Pelem, Bu. Nanti kita kapan-kapan nih mengembangkan ya. Bu Ugi, terima kasih ya. Boleh sharing sedikit Bu Ugi? Ayo. Tentang usaha UMKM-nya. Atau nanti di terakhir ya, pas kita motivasi tentang usaha. Oke. Terima kasih Bu Ugi ya. Bu Ugi sedang mengembangkan UMKM, yaitu apa? Kopi Robusta, kemudian keripik keladi. Ibu kan belum pernah kan keripik keladi kan yang terkenal kan keripiknya Bogor itu yang potong-potong. Sekarang Bu Ugi sudah bikin rasa orisinil, rasa manis pedes, itu adalah keladi ya. Nah, mereknya adalah Nyicis ya? Apa Bu? Nyicip ya. Ya, nyicip ya, keren. Nah, nanti Bu kita promokan. Jadi apa? Persahabatan. Yang berikutnya adalah keuangan. Tata keuangan dengan baik. Kalau pas tidak masa pandemi mungkin usaha kita bagus. Tapi kalau masa pandemi yuk kita atur. Perempuan adalah menteri keuangannya keluarga. Bagaimana kita bisa mencukupkan? Kalau tidak dalam masa pandemi gajinya suami 10 koma. Besar nggak Bu Maria 10 koma? Maria Kreslani? Besar. Tanggal 10 sudah koma. Kalau pandemik sekarang bukan lagi 10 koma, 2 koma. Karena anak-anak ngumpul. Habis masa udah habis. Bikin rempeyek belum ditempatkan di toples sudah habis. Bikin kue belum ditaruh di itu. Harus kita atur. Pekerjaan juga kita atur. Penyegaran. 7 bidang ini mari kita atur. Jangan hanya melihat pada satu sisi yang kita kejar. Tetapi harus balance. Nah, bagaimana? Tetapkan prioritas. Ketahui prioritas. Banyak perempuan tidak bisa membedakan antara mana yang penting dan mana yang tidak penting, mana dalam situasi yang genting dan mana yang tidak genting. Kita penting untuk kita bisa mengatur rumah tangga, kita penting untuk kita bisa masak, kita penting mungkin kita, tetapi seringkali kita terkecoh oleh yang tidak penting. Contohnya, kita mau Zoom jam 3, setengah 3 kita udah masuk, harus sudah ya masuk atau kita sudah standby. Berarti kita harus mikirkan nanti selesai jam 4, oh nanti mungkin ada perlu suami apa pisang goreng atau apa masak, kita udah siapkan ya, saya udah masak nih. Nah, tetapi karena tadi ada chatting asik di sebuah grup, kita terlena sehingga kita belum memasak, kita belum bikin apapun. Jadi ketika sudah mulai Zoom, kita baru kerabiakan. Tahu kerabiakan? Kita baru tergopoh-gopoh untuk membuat sesuatu. Itulah yang namanya sesuatu yang penting menjadi tidak penting dan sesuatu yang tidak penting menjadi penting, bahkan dikerjakan pada situasi yang genting. Kata Bu Christine Wibowo, kalau sepanjang hidup kita terus terkejar dengan situasi yang genting, maka itulah membahayakan. Kita akan stres, ya, imunitas kita akan turun, ya, kita jaga. Yang keempat, terakhir ya, adalah disiplin. Jaga jarak, jaga kebersihan, tidur cukup, olahraga, pakai masker, cukup matahari. Bandung ini benar-benar jarang matahari. Kemarin tidak ada matahari sama sekali, Bandung. Makan cukup dan relaksasi secara mencukupi. Silakan ibu-ibu kreatif untuk menolong keluargamu. Biasanya, terus terang jujur, suami yang paling lupa untuk masuk dalam sebuah apa? Kebiasaan baru. Suami saya nggak tahu suami ibu.
Kita sudah masuk mobil, suami tahu lupa, enggak bawa masker. Mesti, kalau itu diteruskan mesti berantem. Kita udah mau jalan, semua anak-anak, hah, saya belum bawa masker. Nah, akhirnya kita siasati, kita harus bantu. Siapkan masker di mobil. Masker kesehatan kita siapkan ya, di mobil perlu siapkan, rider naik motor, mungkin perlu siapkan di tas. Jadi itu yang kita harus mulai, sebuah habit baru. Kebiasaan baru harus kita bangun, dan kita sebagai perempuan lah yang harus menolong anak-anak atau anak-anak dan suami kita. Nah, hari-hari ini, Bu Ugi bolehkah sharing sedikit sebelum kita masuk pada 4 langkah menuju sukses? Halo Bu Ugi. Masih online ya, Bu Ugi ya? Ya udah. Ibu-ibu, saya memberikan sebuah reminder. Materi ini pernah disampaikan oleh Ibu Raden Nganten Mia dari Jogja, yaitu pada saat bagaimana making money from home. Bagaimana memulai bisnis kecil-kecilan dari rumah. Ya, waktu itu Pak Thomas Wirananda membantu kita untuk food photographer, tetapi ini nanti kita akan ada trainingnya atau apa, nanti kita lihat kebutuhan. Ada 4 langkah menuju kita sukses. Yang pertama, menurut Bu Mia waktu itu adalah kita harus mengenali diri kita. Ini untuk perempuan kreatif ya. Jadi bagaimana kita berkreasi. Kalau ibu bisa jahit atau ibu bisa masak, yuk kita kenali dulu. Aku bisanya apa nih? Kalau aku bisa jahit, ya udah hari-hari ini saya percaya 5 tahun ke depan orang pasti bermasker. Kenapa kita nggak berpikir untuk memproduksi masker yang spesial? Kami kebetulan di tim Solo ya, kita membuat masker woman 10.000 dari batik yang kita batik woman itu hanya jadi berapa? Kita hitung-hitung tanpa ya enggak banyak keuntungannya. Paling hanya 1.500, tetapi untuk membantu ibu-ibu yaitu apa? Kita buat masker woman. Kenali siapa diri kita. Kita punya apa dulu? Bisa masak, bisa ngajar, bisa ngelesin, bisa coba ibu yang tahu. Istilahnya tuh kita punya apa? Yang kedua, kita mau menjadi apa? Ibu pengen menjadi produser masker yang sukses, atau ibu ingin menjadi seorang, misalkan nih sekarang ini kan kuliner paling mungkin paling maju. Adik saya nanti yang di Bekasi yang kami kunjungi itu, yang anaknya meninggal, suaminya kerja ini benar-benar ini keluarga ini baru saya anteman luar biasa. Suaminya sudah kerja 24 tahun di Bintang 7, kena PHK. Adik saya langsung banting tulang. Di antara kami anak tuh rata-rata hanya 2, dia anaknya 4. Saya katakan, Tim, kamu tuh memang anaknya, ya ampun, 4 anaknya. Dia langsung apa, Bu? Padahal anak ini dari kecil saya tidak tahu dia memasak. Tapi ternyata dia punya karunia memasak, talenta. Dia sekarang jualan soto, Pak Lik. Dia buka warung soto. Suaminya PHK, dia sudah siap. Jadi kehidupan sekarang ditopang oleh warung sotonya. Pesangon dari perusahaan, dia belikan sebidang tanah di Jogja untuk dia masa depan. Mau menjadi apa? Aku bisa masak, aku bisa jahit, aku bisa potong rambut, aku bisa apa. Yuk, kau mau menjadi apa? Ini yang tiap kali saya diskusi dengan Relida. Yang ketiga, bangun jembatan kehidupan. Dari kau mengenali dirimu, engkau mau menjadi apa, bangun sebuah jembatan untuk kamu bisa memulai. Ibu-ibu bisa memulai. Karena itulah pilih senjata yang bisa kita pakai. Kumpulkan apa saja yang mendukung, poin-poin. Setelah itu asah. Setelah itu pilih, urutkan dari yang cemen sampai yang benar-benar tokcer. Dan manfaatkan dengan benar. Jaringan, ya, perkawanan, persahabatan, apa saja ibu bisa gunakan itu untuk membangun. Ibu-ibu jujur, woman movement, saya menggunakan cara ini. Saya siapalah. Tapi ketika saya berdoa di Getsemane, Tuhan saya mau apa? Kamu mau apa? Saya senang banget untuk membangun sebuah gerakan wanita. Saya mulai ngenali, Tuhan kasih aku passion gerakan wanita. Terus gimana caranya Tuhan? Oke, mulai bangun jembatan. Saya susun, saya mau ketemu siapa, leader-leader di semua kota, saya bicara dengan laki-laki, bapak-bapak di persekutuan gereja. Maksudnya perkumpulan gereja apa saja, sampai ke Bandungan pun saya kejar, ke Wonogiri, kemana. Hanya membangun jembatan. Saya pilih, saya turutkan.
dan dimanfaatkan dengan benar. Sesuai dengan visi awal. Tidak boleh ada penyimpangan. Tidak boleh ada komersialisasi. Tetapi sebuah gerakan untuk membangun. Ya. Jadi inilah 4 langkah untuk sukses. Kenali diri kita, mau jadi apa kita, bangun jembatan. Kemudian pilihlah senjata-senjata yang kita butuhkan. Sampai itu bisa dimanfaatkan dengan benar. Dan Tuhan pasti akan memberkati. Mari kita baca peluang dengan membuka keran baru. Pilih satu bidang usaha yang meningkat. Ya, mungkin kuliner tadi ya, mungkin jahit masker. Kemarin saya juga bilang di Semarang, waktu kita ceramah di Semarang, saya katakan Semarang itu punya kue yang jadul yang terkenal di Semarang namanya ganjel rel. Sebenarnya orang ke Semarang itu pasti cari makanan asli Semarang. Selain wingko babat, selain bandeng presto, itu bandeng kan sebenarnya dari Juwana, bukan dari Semarang. Nah, itu kan bisa dikembangkan ganjel rel yang spesial. Ganjel rel itu hanya seperti kue yang ada cinamonnya, ada gula arennya, di atasnya ditabur dengan wijen. Kalau itu dikemas, kalau itu diolah, diberikan topping yang khusus, wah pasti ngetren banget. Ini belum ada. Kemarin tak kasih tantangan pada teman-teman di UMKM. Ayo kita kembang. Coba siapa yang bisa mengembangkan ganjel rel dengan sebuah kemasan atau sebuah dengan adonan atau sebuah istilahnya itu muncul dengan kemasan baru. Lakukan riset sederhana. Kalau ibu-ibu sudah mulai melihat kira-kira apa sih yang sekarang jadi peluang, ini kan kreatif nih, kita perlu kreatif kan. Lakukan riset sederhana, nggak usah pakai penelitian, tetapi hanya lihat, dengar, teman. Saya senang Relida tuh teman-temannya kalau ngirimkan suruh review, ya suruh motret, suruh ngasih penilaian. Buat identitas usaha, logo dan lain-lain. Manfaatkan media sosial ya sekarang ini ibu-ibu, Facebook, IG, jangan hanya digunakan untuk foto diri, untuk apa, ya sekarang udah mulai. openpo.online itu adalah sebuah pasar secara online untuk woman-woman bisa bergabung bersama-sama. Silakan Ibu nanti bisa berhubungan dengan Bu Minggen. Kalau mau masuk ke sana ya, kita bisa pasarkan. Nanti termasuk dari UMKM-nya Bu Ugi bisa masuk ke sana ya. Ini ada di bawah PGI dan ini sudah istilahnya akan bisa dilihat oleh setiap siapapun yang bisa membuka secara nasional atau di Indonesia. Manfaatkan media sosial. Pertahankan kualitas. Kelemahan kita jujur, mari kita jujur. Seringkali kita mulai mengurangi kualitas. Saya senang banget ada satu warung sate di depan, ya, ada di kota Solo, kesukaan kami. Kemarin kami datang, kami udah kecewa, ternyata rasanya sudah berbeda. Kadang-kadang kita tidak mempertahankan. Ya, baik, mari sebelum kita masuk, kita akan mengakhiri ada beberapa poin. Bolehkah Bu Ugi cerita untuk UMKM-nya supaya memotivasi ibu-ibu? Ya, ada Bu Ugi, kita juga punya di Blora itu adalah Ibu Pipit ya. Dia adalah ketua Dharma Wanita dari PUPR Blora. Silakan Bu Ugi. Ya, terima kasih. Salam ibu-ibu semua. Jadi gini, bermula perkenalan kami dengan beberapa petani kopi di lereng Gunung Blego, tepatnya di Desa Nguneng, Kecamatan Popelem, Kabupaten Wonogiri. Dan kemudian kami mengajak teman-teman dari Wonogiri Kota, termasuk istri-istri dewan, kemudian kami melihat ke sana, kami melihat betapa pentingnya mereka tumbuh bersama pada satu kelompok, satu organisasi, karena di sana terdiri dari beberapa petani. Akhirnya kita membuat wadah, yaitu beberapa anggota, terdiri sekitar 49 anggota menjadi satu kelompok tani, yaitu kelompok tani kopi, dan sudah ada beberapa teman dan saya dapat setelah bertemu beberapa kali pertemuan, saya dapat bagian yaitu mempromosikan kopi tersebut. Saya ingin kelompok tani tersebut tidak hanya sebagai petani kopi saja, tapi juga sebagai kelompok yang tumbuh untuk wadah saling mengasihi dan saling menguatkan dalam berkehidupan di satu kelompok petani tersebut. Mungkin
hanya itu dulu karena kita belum bisa bertatap muka atau bertemu langsung. Nanti kalau kita bisa bertemu langsung dan mungkin suatu saat kita bisa berkunjung ke lereng Gunung Blego, kita bisa melihat produk kopinya, kita bisa sharing sama-sama. Oke, ya, oke, makasih Bu Ki ya, semangat ya Bu Ki ya. Sebenarnya kadang-kadang Tuhan pertemukan dengan sesuatu yang kita nggak pernah pikirkan gitu loh. Tetapi ibu-ibu, kuncinya adalah kita punya hati, ya, membuka peluang, membaca peluang dan membuka keran baru, mulai dari hati. Engkau mau apa? Jadi jangan karena ibu-ibu melihat pada orang lain, oh dia sedang melakukan ini, aku mau. No, tapi mari kita memulai dari hati. Tuhan mau, aku mau apa? Tuhan, aku menyatakan apa ya? Baik. Kemudian mari kita lihat. Dari 4 hal yang sudah kita pelajari pada siang hari ini, yang pertama adalah adaptasi dengan cepat. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, yaitu apa ibu-ibu? Yang ketiga apa? Masih ingat? Yang pertama, yes, susun strategi hidupmu. Dan yang keempat adalah yaitu disiplin. Nah, artinya kita siap atau tidak siap, kita harus masuk di dalam mengalami sebuah musim dalam hidup kita. Ikuti musim, jangan melawan. Ambil pelajaran penting. Kita lihat bahwa hidup ini adalah sebuah rangkaian dari serangkaian cerita. Ambil hikmah dari setiap cerita yang kita alami. Yang kedua, ikuti musimnya. Ambil momen penting dalam hidupmu. Mari kita lawan ketakutan dengan kepedulian. Dan yang ketiga adalah ikuti musim yang sedang kita alami sekarang ini. Karena pasti ada alasan mengapa ini terjadi dalam hidup kita. Bawa hatimu kembali pada Tuhan, bawa hatimu kembali pada keluarga, bawa hatimu untuk orang lain. Dan pasti engkau akan menikmati hidup bahagia, damai sejahtera, nyaman. Ayat terakhir kita, mari kita baca bersama-sama ibu-ibu. 2, 3. Karena masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Oke.